Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perpetaan, Bapak Nandi Kurniawan, SPD MSI, atas kesempatannya kepada saya untuk menjadikan video ini sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Perpetaan. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feriana dengan NIM 14076210006. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai peta penggunaan lahan yang sudah saya buat, yaitu peta lahan Taman Wisata peta penggunaan lahan Taman Wisata Alam Mangrove sebagai tempat wisata. Bisa sekiranya disimak dan semoga bisa bermanfaat bagi para penonton yang melihat. Nah, ini adalah peta penggunaan lahan yang sudah saya buat sendiri secara digital melalui Google Maps dengan proses digitasi. Bisa dilihat pada layar ya, teman-teman. Nah, ini adalah peta Taman Wisata Alam Mangrove yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kanal Muara, di Jalan Garden House nomor 4. Nah, sedikit pengantar dan informasi ya teman-teman bahwa Taman Wisata Alam Mangrove ini tuh buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Nah, untuk weekday biasanya itu buka dari pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk weekend biasanya mulai lebih pagi yaitu dari pukul 7 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, meskipun ini adalah wilayah konservasi mangrove, bukan berarti di taman wisata ini hanya sekedar kita melihat mangrove-nya saja, teman-teman. Tapi di Taman Wisata Alam Mangrove ini nyatanya memberikan pengalaman yang berbeda dari taman wisata biasanya. Terutama di era yang serba media sosial ini, mencari spot foto yang lucu dan unik itu menjadi kebiasaan banyak orang. Karena itulah di Taman Wisata Alam Mangrove ini juga mendesain kawasannya agar terlihat cantik ketika diabadikan dengan kamera. Nah, hanya saja yang perlu diingat nih teman-teman, kalau kita hanya boleh memotret menggunakan kamera handphone. Kalau kita ingin menggunakan kamera profesional seperti DSLR atau kamera pocket, maka teman-teman nanti akan dikenakan biaya yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum mulai menjelaskan peta yang saya buat ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya peta itu apa sih? Nah, jadi peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik itu sebagian atau keseluruhan pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan-tulisan tertentu sebagai penanda. Nah, peta ini juga memuat berbagai kenampakan, baik misalnya kenampakan yang nyata maupun kenampakan yang abstrak. Kenampakan yang nyata itu misalnya seperti yang terlihat di sini itu seperti danau, danau di sini laut, lalu ada hutan, ada bangunan dan lain sebagainya. Kalau kenampakan secara abstrak itu bisa kita lihat di peta ini ada garis lintang, ini yang melintang di peta, dan ada garis bujur dan lain-lain. Nah, pada peta ini bisa dilihat ya teman-teman, ada komponen di dalamnya. Yang pertama adalah judul. Ini ya teman-teman, judulnya. Judul peta ini harus memiliki judul. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan jenis peta tersebut. Nah, dari judul peta saya di sini adalah peta penggunaan lahan Taman Wisata Alam Mangrove, yang artinya peta ini akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan lahan mangrove yang dijadikan sebagai objek wisata. Nah, selanjutnya di sini ada penunjuk arah dan juga skala ya teman-teman. Nah,
Tujuannya untuk apa? Di sini penunjuk arah adalah tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti arah utara, arah timur, arah barat, dan arah selatan. Nah, di bawahnya ini ada skala, teman-teman. Bisa dilihat ada dua skala ya. Di sini yang pertama ada skala angka yang ini, dan ini ada skala garis. Nah, skala di sini adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini skalanya itu tertulis 1:9.600, yang artinya bahwa jarak setiap 1 cm jarak pada peta itu mewakili 96 meter jarak sebenarnya, atau jika dalam kilometer mewakili 0,096 kilometer. Nah, jika dilihat secara geografis nih teman-teman, peta Taman Wisata Alam Mangrove ini terletak pada 106 derajat 44 menit 58 detik bujur timur, lalu 106 derajat 44 menit 7 detik bujur timur, dan 106 44 menit 15 detik bujur timur. Lalu kawasan wisata alam mangrove ini juga terletak di antara 6 derajat 6 menit 6 detik lintang selatan, 6 derajat 6 menit 14 detik lintang selatan, 6 derajat 6 menit 22 detik lintang selatan, 6 derajat 6 menit 30 detik lintang selatan. Nah, selanjutnya adalah legenda. Di sini ada legenda atau keterangan. Nah, fungsinya ini untuk menjelaskan keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Di sini saya menggunakan simbol warna. Ada warna hijau sebagai lapangan sebagai hutan, ada warna hijau muda sebagai lapangan terbuka hijau, ada warna kuning sebagai bangunan, ada warna merah sebagai jalan, dan ada warna biru sebagai wilayah perairan. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, Taman Wisata Alam Mangrove ini dapat memanjakan mata para wisatawan dengan keindahan alam, karena kita merasa di tengah hutan mangrove yang ada di sepanjang jalan. Nah, hal itulah yang menjadikan bagian dari legenda hutan yang ditandai dengan warna hijau tua di sini, teman-teman. Ini adalah kawasan hutan. Ini kawasan hutan. Nah, di mana pepohonan tersebut membuat kawasan tersebut itu nampak hijau dan asri, teman-teman. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada simbol warna berwarna hijau muda, yang dimana ini menandakan tempat tersebut adalah lapangan hijau terbuka di kawasan wisata alam mangrove. Lalu untuk kita lihat nih objek yang berwarna kuning. Ini adalah komponen bangunan yang meliputi ada homestay yang tersedia bagi wisatawan yang ingin menginap di sana. Ada juga tempat ibadah seperti masjid, dan beberapa ada banyak gazebo dan beberapa toilet umum dengan konsep tradisional yang tersedia di taman wisata tersebut. Nah, lalu untuk objek jalan di sini kita lihat ada garis-garis berwarna merah ini ya teman-teman. Nah, ini adalah objek jalan. Nah, jalan ini menghubungkan berbagai tempat dari taman wisata ini, teman-teman. Dia taman wisata ini juga disertai jembatan yang menghubungkan antara lahan lain dengan wilayah perairan. Nah, yang bisa dilalui oleh para wisatawan untuk menikmati keliling tempat wisata. Lalu yang terakhir, kita bisa lihat di sini terdapat elemen legenda berwarna biru nih. Banyak banget elemen legenda yang berwarna biru nih, teman-teman. Nah, di mana warna biru ini menandakan sebagai objek perairan, di mana lahan tersebut terdapat perairan yang mengelilingi hutan mangrove. Nah, hal ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuat peluang usaha seperti keliling perahu karet, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Di sini komponen selanjutnya itu adalah inset peta ya. Ini nih inset peta nih teman-teman. Nah, inset ini adalah sebuah peta ya, berukuran kecil dan lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Nah, fungsinya ini adalah untuk dia sebagai penunjuk lokasi dan juga memperjelas letak suatu lokasi. Nah, di sini terlihat ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di sini Taman Wisata Alam Mangrove ini terletak di Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Nah, lalu selanjutnya itu ada sumber peta. Peta ini saya buat melalui Google Maps.
pada tahun dengan proses digitasi pada tahun 2022. Nah, peta ini juga disusun oleh saya sendiri, Periana, dengan NIM 14076210006, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B 2021, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, baik, berikutnya secara harfiah, peta ini menandakan bahwa adanya pendampingan antara bentang alam sekitar dengan wilayah tempat penduduk ini, wilayah penduduk yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, jadi sehingga kawasan ini itu strategis, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, wisata alam mangrove ini memang memiliki potensi alam yang luar biasa, teman-teman, sebagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, dengan dibangunnya wisata ini, tidak hanya menjadi tempat berlibur favorit bagi masyarakat lokal, tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi, teman-teman. Nah, untuk sedikit informasi, di Taman Wisata Alam Mangrove ini juga terdapat sebanyak jembatan ya teman-teman, bisa dilihat pada gambar. Nah, jembatan beralas kayu yang selalu saja menarik perhatian untuk menjadi tempat berfoto, ditambah dengan area lebat pepohonan mangrove dan air pesisir yang tenang, menjadikan suasana sangat dramatis. Selanjutnya pengunjung juga bisa mengelilingi kawasan tersebut melalui jembatan ini untuk masuk ke dalam hutan mangrove-nya itu, teman-teman. Nah, di kawasan hutan mangrove Jakarta ini juga ada habitat bagi burung pesisir, teman-teman. Nah, fenomena yang jarang ada di kota besar ini kita bisa lihat bisa menuju area jembatan untuk pergi ke kawasan burung tersebut. Nah, untuk mencapainya memang kita harus berjalan lebih jauh ya, karena lokasinya itu ada di ujung kawasan. Namun, apa yang akan disaksikan itu akan membayar cukup jauh, karena kita bisa melihat burung, pemandangan dari gedung pencakar langit di sekitar area, juga untuk bisa kita abadikan dalam foto. Nah, jika teman-teman berkeliling kawasan dengan naik sepeda, maka di Taman Wisata Alam Mangrove ini ada juga jalur khusus untuk bersepeda. Biasanya banyak yang bersepeda saat sore hari karena suasananya menjadi lebih menarik gitu teman-teman. Nah, baik, kesimpulan dari pemaparan saya adalah peta yang saya jelaskan tadi terdapat beberapa komponen peta seperti judul, petunjuk arah, skala, garis koordinat bujur dan lintang, simbol warna, inset peta, dan juga sumber peta. Nah, Taman Wisata Alam Mangrove ini memiliki pola penggunaan lahan yang efisien dan maksimal, sehingga seluruh sektor wisata dapat dipenuhi dan memberikan dampak yang baik bagi seluruh wisatawan ataupun masyarakat yang tinggal di sekitaran taman wisata ini. Nah, tempat wisata ini juga merupakan objek rekomendasi dari saya pribadi bagi teman-teman semua yang ingin berkunjung ke wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya. Nah, demikianlah penjelasan materi model peta penggunaan lahan tadi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama pemaparan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.